Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah ridallah bil barakah karamah Syabdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridallah Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Bang, doa sejenak ya. Tadi belum maulid kita niat memuliakan Sayyidina Rasul biar cari posisi yang enak. Yang di belakang boleh berdua. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Panjenengan Nabi bentarinya umat Panjenengan Nabi bulannya umat Panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Engkaulah Nabi sayang ke umat Engkaulah Nabi cinta ke umat Engkaulah Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allahumma salli ala Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Syukur kepada Allah, selawat beserta salam tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau dilimpahkan kepada kita di dunia wal akhirah. Semoga barokahnya orang tuanya masing-masing, barokahnya mertuanya masing-masing, barokahnya guru-gurunya masing-masing, wabil khusus barokah karamahnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita semuanya, kepada seluruh keluarga kita, kepada seluruh anak keturunan kita. Sabab barokah tersebut Allah selamatkan hakikat iman Islam kita. Allah beri petunjuk dalam perjalanan hidup ini. Allah berikan kemudahan dalam menjalankan taat. Allah berikan kebahagiaan dalam segala keadaan. Allah kumpulkan kita bersama para kekasihnya Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Hidup jamaah manaqib memang luar biasa. Tadi sebelum hujan di mana-mana hujan, tapi jamaah tetap jalan ke tempat ini, betul? Alhamdulillah. Saya ingatkan buat diri saya dan jamaah manaqib, kalau kita saat ini datang ke tempat ini tidak peduli cuaca apapun modelnya, saat itu dulu kala orang tua kita, kakek nenek kita, semuanya melakukan hal yang sama untuk membahagiakan kita sebagai anak keturunannya, betul? Kalau kita saat ini sebagai orang tua rela berangkat pagi pulang malam, rela peras keringat banting tulang, untuk apa? Untuk keluarganya masing-masing, betul lah, betul? Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Oleh karenanya setiap perjuangan yang kau lakukan saat ini, jangan pernah kau merasa lelah, jangan pernah kau merasa sedih dan gelisah, jangan juga engkau menjadi putus asa. Jadikanlah perjuangan kita pada saat ini menjadi senyum kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal. Demikian juga kalau saat ini ada derita yang menyertai hidup ini, ada tetesan air mata yang mengalir di pipi ini, jangan kecil hati. Jadikanlah tetesan air mata yang mengalir di kelopak mata kita, jadikanlah kesedihan yang menyertai hidup kita menjadi senyum kebahagiaan anak keturunan kita di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Karenanya di majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah kita melupakan jasa orang-orang tua kita. Karena aku dan kau mustahil ada di alam dunia tanpa wasilah orang tua. Ada nggak yang di sini lahir dari lubang batu? Semuanya lahir dari seorang ayah dan ibu. Karena itulah betapa beratnya penderitaan orang tua kita. Sama ketika kita mengurus anak dan keluarga kita, itu juga yang dilakukan oleh orang tua kita. Saya yakin engkau yang datang ke tempat ini, walaupun dengan latar belakang yang berbeda, dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda, engkau datang ke tempat ini karena cinta kepada keluarga. Datang ke tempat ini kita doakan li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi astaghfirullah. Untuk siapa kita mohon ampun? Untuk orang tua. Kenapa orang tua kita patut kita mohonkan ampun kepada Allah?
karena tidak ada doa yang paling mustajab kecuali doa anak kepada orang tuanya, doa orang tua kepada anaknya, doa guru kepada muridnya, doa murid kepada gurunya, doa suami kepada istrinya, doa istri kepada suaminya. Karenanya jangan pernah kau mendoakan orang-orang tersebut. Betul? Kalau saat ini engkau menjadi orang tua, doakan anak-anakmu. Dan kalau saat ini kau menjadi orang tua, kau tidak pernah jadi orang tua tanpa melewati menjadi seorang anak. Karenanya jangan lupakan jasa orang tua dan doakan selalu dalam setiap kesempatan. Di tempat ini kita doakan juga di istighfarnya buat guru-guru kita, betul? Li ustadi astaghfirullahaladzim, li ustadi astaghfirullah, li ustadi astaghfirullah. Untuk siapa? Untuk guru-guru kita. Guru yang mana? Yang mana saja. Mau dia guru agama, mau dia guru pendidikan agama, pendidikan apa saja, mau matematik, bahasa Inggris, bahasa Arab, apapun yang namanya guru, kita mohonkan ampun kepada Allah. Begitu juga guru silat. Jadi paling kagak enak tuh guru apa? Guru silat. Orang-orang nggak boleh mukul, dia nyuruh mukul. Ayo pukul saya. Karena dia guru silat. Dimintakan ampun juga kepada Allah. Lalu kita mohonkan ampun kepada siapa? Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin. Buat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, siapapun orang yang sama agamanya kepada kita, siapapun yang imannya hanya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia ahli maksiat, betul, walaupun dia orangnya zalim, walaupun dia orang yang tidak melaksanakan ibadah, selagi dia muslim, selagi dia mukmin, kita mohonkan ampun kepada Allah. Gak dibeda-bedain. Saya pengen doain orang muslim yang baik doang sama saya. Kagak. Saya pengen mohonkan ampun kepada orang mukmin yang baik doang sama saya. Ya, siapapun yang dia iman kepada Allah dan Rasulnya, dia orang Islam di mana saja tempatnya, dari latar belakang apa saja, tetap kita mohonkan ampun. Betul? Lalu apalagi yang kita mohonkan? Setelah orang tua, kita mohonkan ampun kepada Allah. Kita mohonkan ampun buat guru-guru kita. Kita mohonkan ampun buat saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia mana saja. Kita mohonkan ampun buat diri kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Minta ampun buat diri kita sendiri. Sadar kalau kita melek mata bikin dosa, betul? Nomor mata juga bikin dosa, betul? Kalau nggak dosa kepada makhluk, dosa kepada Khalik. Sadar kita hamba Allah yang penuh dengan gelimang dosa. Nggak ada orang yang nggak pernah berdosa, siapapun adanya dia. Semuanya pasti pernah mengalami perbuatan dosa. Karenanya jangan merasa hebat, jangan merasa suci, merasa paling soleh. Karena kita ini ada di alam dunia pun sudah banyak bawa dosa. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Istighfar yang kita perbanyak. Dalam satu riwayat diceritakan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah satu saat di penghujung usianya yang sudah sangat renta, tahu-tahu hatinya bergolak ingin pergi ke satu tempat, enggak punya tujuan apa-apa, enggak punya niatan apa-apa. Beliau di tengah tua rentanya berjalan terseok-seok sampai di satu tempat. Lalu di tempat itu beliau sampailah di sebuah masjid. Setelah beliau sholat berjamaah, beliau i'tikaf sejenak, diusir sama marbot, masjidnya mau tutup.
Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid, ada di pelataran masjid. Sampai di pelataran masjid Imam Ahmad bin Hanbal, tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Tahu ya? Beliau adalah salah satu imam mujtahid yang 4. Sebenarnya imam mazhab ini banyak. Teman, menurut orang-orang yang ada di Indonesia yang diterima oleh Nahdliyin adalah cuma 4. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Betul? Semoga barokah para imam-imam mujtahid Allah limpahkan kepada kita semua. Lu jauh di sana di seberang jalan ada tukang martabak. Tukang apa? Tukang martabak. Ngeliatin itu aki-aki ngapa? Itu belonjor aja rumahnya capek banget. Lalu didatangin nama tukang martabak, wahai syekh, wahai orang tua, ada apa gerangan kau ada di tempat ini? Imam Ahmad bin Hanbal gak dikenal karena zaman dulu belum ada yang namanya medsos. Terkenal namanya, wajahnya nggak dikenal. Nggak kayak zaman sekarang, nggak kenal namanya, mukanya di mana-mana ada. Karena ada TikTok, ada Facebook, ada apa lagi? Ada medsos yang lain, ada Instagram dan lain sebagainya. Orang pada kenal mukanya. Kayaknya itu yang di TikTok itu di pasar Minggu yang nawarin jekoneng. Betul ya? Ajak kemana-mana ada yang minta foto sama saya. Lagu bukan artis TikTok jekoneng ini. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal gak ada yang kenal di sana. Cuma tahu nama, kadang gak tahu rupa. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, saya gak punya tujuan apa-apa. Saya hanya ingin mengikuti kata hati saya, ingin berangkat ke tempat ini. Entah apa kehendak Allah mendatangkan aku ke tempat ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau demikian, wahai Syekh, silakan kau beristirahat di tempatku saja, kata tukang martabak. Suruh istirahat. Teman, sebelumnya rumah aku tidak jauh dari sini. Aku masih bekerja, aku masih berdagang. Kau tunggu saja di sini samping aku. Maka si Imam Ahmad bin Hanbal sambil belonjor, nggak pakai ngerokok tapi nya. Kadang-kadang kan udah kopi lagi. Kata Imam Ahmad, diperhatikan, ini tukang martabak tiap dia ngaduk adonan baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tiap naruhin gula Astaghfirullah, tiap ngaduk adonan Astaghfirullah. Setiap melakukan apapun beliau mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya di sela-sela kerjaannya si tukang martabak tadi, wahai Tuhan, berapa lama kau melakukan hal ini? Maksudnya apa? Dagang martabak ya dari bocah ikutin bapak gitu. Namanya tukang martabak turunan, bapaknya tukang martabak, anaknya juga ikut jadi tukang martabak. Bukan, sejak kapan kau melakukan apapun diawali dengan istighfar? Sudah lama sekali. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, lalu apa yang kau dapatkan dari setiap melakukan apapun diawali dengan istighfar? Kata si tukang martabak, tidak ada satupun yang Allah tolak semua keinginanku. Apapun yang aku inginkan, Allah wujudkan. Sebab barokahnya istighfar. Astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Cuma satu yang belum dikabulkan sama Allah, kata tukang martabak. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran. Penasaran apa sih satu hal itu yang belum diijabah sama Allah? Lalu bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang martabak tadi, apa sih yang kau minta satu yang tidak diijabah oleh Allah? Aku kepengen banget ketemu imam madhab Hambali yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur luar biasa. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Itu gua. Ternyata sebegitu tua rentanya Imam Ahmad bin Hanbal jauh berjalan ke tempat itu, cuma ingin mewujudkan permintaan orang itu. Allah wujudkan supaya ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Barokah daripada istighfar. Nah, di zikir mana ada nggak istighfarnya?
Setelah istighfar kita baca apa lagi? Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Surah satu-satunya yang kagak ada namanya, nggak ada tulisannya tapi ada namanya. Betul ya? Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil. Surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Ada semua. Al-Ikhlas kagak temu abe budek. Abe lindung bebulu kata orang Betawi. Tahu lindung bebulu? Lindung bapak-bapak itu mah. Abe lindung bebulu. Kagak ketemu kalimat ikhlas di surah Al-Ikhlas. Karena itu menjadi teladan, menjadi pelajaran. Orang ikhlas itu nggak ada yang tahu. Orang ikhlas itu nggak kelihatan dari jubah yang dikenakan. Orang ikhlas itu dari kelihatan dari ucapan yang tertata dengan baik. Tidak. Yang tahu ikhlas hanyalah Allah. Yang tahu ikhlas hanyalah Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad. Nah ini buat pelajaran ya. Jangan pernah kau kecil hati dengan kehidupanmu masa sekarang ini, atau kehidupanmu di masa lalu. Siapapun engkau adanya, baik engkau ahli maksiat maupun engkau pendosa, jangan kecil hati. Rahmat Allah meliputi segalanya. Contoh Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau bukan dari kalangan orang-orang saleh. Beliau bukan dari kalangan ulama asal mulanya. Beliau tadinya seorang pemabok. Ada di sini yang masih doyan mabok. Mabok janda adanya. Mabok juga itu. Kalau yang berasa ketahuan bilang kenapa itu. Makanya jangan kecil hati. Walaupun kita belum bisa ibadah, masih tergulut dengan berbagai macam maksiat, jangan kecil hati. Banyak contoh-contoh orang besar, banyak contoh-contoh orang hebat yang diangkat derajatnya luar biasa oleh Allah min jumlatil aulia, seperti Imam Fudail bin Iyad, Bishr al-Khawfi, siapa lagi? Malik bin Dinar yang ada di Indonesia, siapa? Sunan Kalijogo, mantan perampok, betul? Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kekasihnya Allah. Dan jangan juga engkau merasa enak dan tenang-tenang saja ketika engkau menjadi orang yang ahli ibadah. Banyak sekali orang-orang yang ahli ibadah terjerumus di akhir hayatnya menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Dari pelajaran ini berhusnuzonnah terus kepada Khaliq wal makhluk. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluknya. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kita baca lagi setelah istighfar salawat. Salawat yang pertama, salawatnya manusia kepada Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Masya Allah. Itu salawat ada 3 model. Ada salawat Allah kepada hambanya Nabi Muhammad, ada salawat malaikat kepada hamba kekasihnya Nabi Muhammad, ada salawat hambanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua salawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau begitu jangan diam aja. Rasakan kehadiran Kanjeng Nabi. Kalau setiap zikir goyah nggak apa-apa. Ya, biar kelihatan menikmati, meresapi, lalu engkau merenungkan maknanya dan kamu jadikan itu pedoman dalam kehidupan. Itu salawatnya Nabi malaikat kepada Rasulullah.
Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kan di zikir manaqib? Man shalla alayya mi'ata marrah, kata Kanjeng Nabi, siapa saja yang membaca salawat kepada aku 100 kali, lam yusibhu faqran, tidak mungkin dia mendapatkan kefakiran, alias enggak bakal miskin. Kalau masih miskin, kurang baca salawat. Makanya Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Sulaiman, Imam Al-Jazuli, Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengarang satu kitab namanya Dalailul Khairat, yang isinya kumpulan salawat harian. Hari Senin beda, Selasa beda, Rebo beda. Dan itu diawali dari apa? Dari pengalaman hidupnya. Ketika ada di tengah gurun Sahara, beliau kehausan, beliau lalu melihat ada sebuah sumur, dia berlari ke sumur tersebut, airnya ada, timbanya kagak ada. Nah, ribet ini urusan. Di tengah gurun Sahara, kehausan, nemu sumur, alhamdulillah. Begitu melihat ada airnya, alhamdulillah, tapi kagak ada timbanya. Gimana urusan? Mau nyubur jauh banget. Dilihat tahu bocah tanggung umur 7 tahun, bocah perempuan lagi. Kong, yakin ini ngapain itu? Kalau bahasa Betawi ini nyari timba, nggak ada mau ambil air. Dah urusan begini pakai cari timba, diludahin sama anak kecil itu, anak perempuan. Air yang ada di bawah sumur naik ke atas sampai membanjiri bibir sumur, dan beliau bisa minum, bisa berwudu dan melepaskan dahaganya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bertanya Syafi'i Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli kepada si anak kecil tadi, apa yang kau lakukan bisa mendapatkan derajat begitu hebat? Apa jawabnya? Aku sejak dari balita tidak pernah putus baca salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokahnya Sahibul Dalail Allah limpahkan kepada kita semua. Makanya kalau di mana-mana ya, di jalanan naik motor ya, naik apa saja, jangan bengong. Mumpung lagi sendirian pakai helm, orang kagak dengar juga suara kita, baca aja salawat yang banyak. Ya, salawat banyak modelnya. Ada salawat Jibril, salawat Tibil Qulub, salawat Nariyah, salawat Khidiriyah, macam-macam salawat. Yang mana saja bagus, bacalah salawat. Di mana saja, kapan saja kau melakukan, tidak terkontaminasi dengan perkara hati. Sekalipun kau membaca salawat dalam keadaan ria, dalam keadaan ujub, dalam keadaan takabur, tidak mempengaruhi derajat kemuliaan bacaan salawatmu kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu setelah itu kita baca Asmaul Husna, sebagaimana dikatakan tadi Ustaz Iwan Kiai Iwan sampaikan. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang begitu indah, mintalah melalui namanya Allah. Kalau kita pengen somai misalnya, yang kita panggil tukang somai, somai ya. Datangnya tukang bakso apa tukang bajigur? Tukang somai. Kita panggil bakso, yang datang tukang apa? Tukang bakso. Kita panggil ya kafiyo, ya ghaniyo, ya fatahu, ya razak, ya kafiyo, ya ghani, ya fatah, ya razak. Kita hidup di alam semesta ini penuh dengan kesempitan, minta dicukupin. Punya duit kurang, minta dicukupin. Punya ibadah kurang, minta dicukupin. Ya kan? Ya kan? Ya Ghani, zat yang maha kaya. Kita tahu kita orang fakir, hamba Allah yang penuh dengan kemiskinan, miskin segala-galanya, fakir segala-galanya. Yang kaya hanyalah Allah.
panggil nama Allah Ya Ghani. Kita tahu hidup kita banyak terkunci dari melaksanakan ibadah, tertutup dari melaksanakan taat, tertutup dari berbagai macam keberhasilan. Ya Fattah, Allah hanya membuka, diresapi, direnungkan, dipanggil namanya Allah, maka Allah akan mendatangkan pertolongannya melalui nama yang dimaksud. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Razak, kita panggil Zat yang Maha Pemberi rizki. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya bukan pimpinan kita yang ngasih rizki, bukan suami kita yang ngasih rizki, bukan siapapun yang ngasih rizki. Yang ngasih rizki hanyalah Ar-Razzaq, yaitu Allah. Ya Hadiyu, Ya Alimu, Ya Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin. Sadar kita hamba yang sering zalim, sering punya salah, perlu kita minta petunjuk dari Allah. Siapa namanya yang memberi petunjuk? Al-Hadi, yaitu Allah. Karenanya jangan mentang-mentang jadi kiai, jangan mentang-mentang jadi ustaz yang sering mengajak kebaikan. Bukan engkau yang berikan hidayah, sejatinya yang ngasih petunjuk hidayah adalah Allah. Kalau gak dikasih hidayah sampai berbusa ente ngomong, ya gak akan dapat petunjuk dari Allah. Sadar sesadar-sadarnya, baik diri kita maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ngasih hidayah hanyalah Allah. Ya Hadi, Ya Alim, yang Maha mengetahui juga hanyalah Allah. Kita ini gak punya apa-apa, kita bodoh, kita jahil, siapapun kita adanya. Yang Alim hanyalah Allah. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Zat yang Maha mengawasi keadaan aku dan engkau. Mau kita dalam keadaan baik-baik saja menurut kita, maupun dalam keadaan tidak baik-baik saja menurut kita, itu semua ada dalam pengawasannya Allah. Dan ketahuilah, pengawasan kita sering saya sampaikan kepada jamaah dan diri saya, sangatlah terbatas. Kau dan aku mengawasi anakmu, mengawasi istrimu, mengawasi suamimu sebatas pandangan panca inderamu semata. Ketika matamu terhalang oleh tembok, ketika matamu terhalang oleh kain, bahkan dihalangi oleh kelopak mata saja, udah nggak melihat apa-apa. Betul? Karenanya yang Maha mengawasi cuma satu, yaitu Allah. Pasrahkan saja hanya kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin, yang Maha jelas, semuanya nggak ada yang jelas. Betul nggak? Gak jelas, emang benar kagak ada yang jelas. Yang jelas, yang nyata hanyalah Allah. Kalau kita berdoa setelah baca salawat, setelah baca istighfar, setelah baca apa? Al-Ikhlas, salawat, Asmaul Husna, apa yang kita minta? Minta apa? Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Ya Rabb, yasir wa la tu'asir, gampangin ya Allah, gampangin. Wala tu'asir, jangan disusahin. Urusan apa? Urusan ibadah kita, urusan istiqomah kita, urusan usaha kita, urusan menggapai rezeki kita, urusan menggapai ilmu, urusan menggapai hidayah, urusan menggapai kasih sayang Allah. Gampangin ya Allah. Wala tu'asir, jangan disusahin. Rabbi tamim bil khair, ya Rabb, sempurnakanlah aku dalam menjalankan kebaikan. Amin Allahumma amin. Setelah itu, setelah kita berdoa, ditutup lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Demikian Allah langsung menjawab tasbihnya Nabi Yunus ketika ada di lampat kegelapan, gelapnya perut ikan nun, gelapnya lautan, gelapnya dosa, gelapnya malam. Allah berikan jawaban, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Bukan cuma buat Nabi Yunus aja, demikian juga buat orang-orang yang beriman seperti aku dan engkau di dalamnya. Amin Allahumma. Karena dalam keadaan apapun, ketika terhimpit dengan berbagai macam masalah, ada di dalam kegelapan dosa, ada di dalam kegelapan ekonomi, ada di dalam kegelapan rumah tangga, baca yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui Allah lah yang maha suci, kita semua hamba-hambanya yang zalim. Lalu dilanjutkan dengan hasbunallahnya Nabi Allah Ibrahim ketika dilempar ke lautan api Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, luar biasa rangkaian zikir ini. Setelah istighfar, kemudian baca al-ikhlas, kemudian salawat, kemudian asmaul husna, kemudian doa dimudahkan dalam segala kebaikan, disempurnakan dalam kebaikan, kemudian tasbih Nabi Yunus, ditambah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Renungkan, lalu resapi, cukup Allah lah yang mencukupi kita. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita. Kalau Allah sudah mencukupi, semuanya tidak akan kekurangan. Kalau Allah sudah menjadi wakil kita, wakil dari usaha kita, wakil dari urusan kita, tidak ada yang gak selesai. Betul? Yakinkan itu di dalam hati. Lalu yang terakhir, yang kata Kiai Iwan tadi, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Dalam sebagian riwayat, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ini Ismul A'zam. Ada lagi mengatakan Ismul A'zam itu ya Arhamar Rahimin. Tapi para ulama sepakat yang paling ittifaq, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Siapa yang baca doa dengan Ismul A'zam, tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah. Bahkan Asyid bin Mughirah, seorang ulama di zaman Bani Israel, ketika diajak sayembara oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam antara jin dengan ulamanya Allah, si jin mengatakan, aku akan pindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Apa kata Asyid bin Mughirah? Aku akan pindahkan singgasananya Balkis sebelum matamu terpejam, berdiri. Masya Allah, itu dia ahli daripada Ismul Allah. Ayo kita yakini, kita rutinkan, kita istiqomahkan. Maka apa yang terjadi di masa lalu oleh orang-orang soleh di masa lalu, para kekasih-kekasihnya Allah di masa lalu, itu pun akan Allah berikan kepada kita. Yang penting sambungannya benar, ya. Kita minta supaya disambungkan ruh kita kepada guru-guru kita, kepada aulianya Allah, kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, komplit kita itu dah, ceritain dah tuh masalah manakib. Gara-gara Ustaz Iwan sudah ngomongnya Allah ya, jadi dimodalin.